Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Anak-anak, senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk belajar. Tentunya anak-anak semua sudah banyak mengenal macam-macam jenis hewan. Pada hari ini, kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Simak baik-baik ya, karena sesudah membahas materi, tentunya kita akan mengenal klasifikasi hewan berdasarkan perkembangbiakannya melalui permainan teka-teki seputar klasifikasi perkembangbiakan hewan. Adapun tujuan dari program ini adalah untuk memberikan panduan kepada orang tua dan guru tentang klasifikasi hewan berdasarkan perkembangbiakannya dengan cara mudah dan menyenangkan. Berbagai permainan dalam program ini mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Objeknya pun sangat mudah ditemui di lingkungan sekitar. Selamat mengikuti! Nah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, kita akan mengetahui apa itu perkembangbiakan. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya, agar dapat menghasilkan keturunan dan juga melestarikan jenisnya. Klasifikasi hewan berdasarkan perkembangbiakannya dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan hewan melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan betina. Perkembangbiakan ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, kira-kira apa itu hewan ovipar? Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ovipar ialah tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, dan tidak menyusui anaknya. Contoh hewan ovipar seperti ayam, bebek, burung, ikan, kura-kura, katak, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah hewan vivipar. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan anaknya. Ciri-cirinya yaitu hewan ini memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, tubuhnya ditutupi bulu atau rambut, dan pada umumnya termasuk hewan mamalia, yaitu hewan yang menyusui anaknya. Contohnya yaitu sapi, kambing, kucing, jerapah, singa, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Hewan jenis ini bertelur di dalam tubuhnya dan telur tersebut akan menetas sebelum keluar dari tubuh induknya. Contohnya yaitu ikan hiu, ikan pari, platypus, dan lain-lain. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan hewan yang tidak melalui peristiwa perkawinan. Biasanya terjadi pada hewan tingkat rendah yang tidak memiliki tubuh dengan struktur sempurna. Ada 3 cara untuk berkembang biak secara vegetatif, yaitu tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Nah, untuk bagian yang pertama ada tunas. Hewan yang berkembang biak dengan tunas memiliki tunas kecil di tubuhnya.
Ketika sudah dewasa, maka tunas kecil tersebut akan berpisah dengan induknya dan membentuk individu baru. Contohnya yaitu hidra, porifera, coelenterata, dan lain-lain. Selanjutnya ada fragmentasi. Fragmentasi merupakan salah satu cara hewan untuk berkembang biak dengan cara memutus atau memotong bagian tubuhnya menjadi dua bagian. Kemudian, dari kedua potongan tubuh tersebut akan membentuk dua individu yang baru. Contohnya yaitu cacing pipih, planaria, dan cacing pita. Dan yang terakhir adalah membelah diri. Membelah diri dilakukan oleh hewan bersel satu seperti amoeba. Ketika membelah diri, inti selnya membelah menjadi dua bagian, diikuti dengan pembelahan cairan dan dinding sel menjadi dua individu baru yang lengkap. Contohnya yaitu amoeba, ciliata, dan protozoa. Begitulah pengertian perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Sangat mudah dipahami, bukan? Nah, anak-anak, agar pembelajaran kali ini menjadi semakin menarik, maka tahap selanjutnya kita akan belajar sambil bermain. Kira-kira permainan seperti apa ya? Ya, tepat sekali. Kita akan bermain teka-teki klasifikasi perkembangbiakan hewan. Sebelum memulai permainan, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah permainan ini. Yang pertama, guru membagikan siswa ke dalam kelompok. Tahap yang kedua, perwakilan kelompok mengambil lembar teka-teki. Pada tahap yang ketiga, setiap kelompok diberi waktu 15 menit untuk mengerjakan. Dan kelompok yang banyak menjawab benar akan lolos ke babak yang kedua. Dan tahap yang keempat, guru berdiskusi dengan siswa tentang jawaban dari babak 1. Setelah lanjut ke babak 2 dan kelompok paling banyak benar, itulah pemenangnya. Langsung saja kita mulai permainannya. Teka-teki klasifikasi perkembangbiakan hewan babak 1. Di bawah ini, yang manakah termasuk kelompok hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar? Pada kolom yang pertama ada kucing, sapi, dan kambing. Kolom yang kedua ada ayam, burung, bebek, dan katak. Dan kolom yang ketiga ada platypus, ikan hiu, dan ikan pari. Setelah setiap kelompok mendapatkan lembar pertanyaan, guru memberikan waktu kepada masing-masing kelompok untuk berdiskusi mencari jawaban. Setelah selesai, guru pun membacakan jawaban yang benar. Yang termasuk hewan ovipar adalah ayam, burung, bebek, dan katak. Yang termasuk hewan vivipar adalah kucing, sapi, dan kambing. Dan yang termasuk hewan ovovivipar adalah platypus, ikan hiu, dan ikan pari. Maka yang berhak maju ke babak selanjutnya adalah kelompok 2 dan kelompok 3. Sekarang kita akan memasuki game pada babak yang kedua. Pertanyaannya adalah, di bawah ini yang manakah termasuk kelompok hewan tunas, fragmentasi, dan membelah diri? Pada kolom yang pertama ada cacing pipih, planaria, dan cacing pita. Pada kolom yang kedua ada hidra, porifera, dan coelenterata. Dan di kolom yang ketiga ada amoeba, ciliata, archaea, dan protozoa. Selanjutnya, kelompok 2 dan 3 berdiskusi kembali untuk mencari jawaban. Setelah selesai, guru pun membacakan jawaban yang benar. Hewan yang berkembang biak secara tunas adalah hidra, porifera, dan coelenterata.
Hewan yang berkembang biak secara fragmentasi adalah cacing pipih, planaria, dan cacing pita. Dan hewan yang berkembang biak secara membelah diri adalah amoeba, ciliata, archaea, dan protozoa. Maka kelompok yang berhak memenangkan permainan teka-teki ini adalah untuk kelompok 2. Nah anak-anak, bagaimana permainan teka-teki pada hari ini? Tentu sangat menarik, bukan? Persoalan kalah dan menang itu hal yang biasa. Yang terpenting, anak-anak ibu sudah bisa mengelompokkan macam-macam perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Dan tentunya harus tetap semangat untuk menggali ilmu yang lebih banyak. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.